Periode formasi pemikiran ekonomi Islam. Ide-ide ekonomi dalam bentuk tulisan sudah ada jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Khususnya ide-ide para filsuf Yunani dianggap sebagai salah satu sumber konvensional Western economics. Namun, jika kita berbicara tentang pemikiran ekonomi Islam pada periode awal, Abdul Aziz Islahi dalam tulisannya berjudul Contribution of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis menyatakan bahwa pemikiran ekonomi Islam pada periode awal tidak sedikit pun dipengaruhi oleh sumber-sumber dari luar. Memang sudah menjadi fakta sejarah, bangsa Arab mempunyai beberapa hubungan komersial dengan bangsa lain. Namun, hubungan perdagangan ini bukanlah hal yang membawa mereka pada pertukaran kultur dan kontak intelektual. Tidak ada bukti aktivitas penerjemahan selama periode awal ini. Di sisi lain, sumber utama Islam, Al-Quran dan Sunnah mengandung beberapa prinsip ekonomi dan banyak dari sistem ekonomi yang dijelaskan secara detail. Maka, tidak perlu sama sekali mengambil dan mencari sumber pemikiran ekonomi dari masa sebelum kenabian. Singkatnya, pemikiran ekonomi Islam pada masa awal berdasarkan sumber-sumber internal. Dalam konteks ekonomi, Quran lebih banyak memberikan prinsip dan menekankan pada penggunaan akal dan bagaimana cara melakukan reasoning. Hal ini menyebabkan munculnya banyak ilmuwan yang menggali hukum untuk memecahkan masalah baru dan membuat kaidah logis yang bersifat aplikatif untuk memecahkan masalah sosial. Maka secara gradual, school of thought, usul fikih dan fikih mulai berkembang. Di antara yang terkenal adalah Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. School of thought ini ada pada periode kurang dari 300 tahun setelah kematian Nabi. Isu ekonomi hanyalah salah satu aspek yang mereka tekuni dari sekian banyak kompleks problem of life. Tidak ada keraguan, analisis ekonomi Islam modern dipengaruhi secara signifikan oleh kontribusi pemikiran mereka. Penulisan topik-topik ekonomi pada masa kenabian dimulai dari fase ini. Seperti Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani menulis kitab Al-Kharaj dan kitab Al-Kasb. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam menulis kitab Al-Amwal. Dan Ibnu Abid Dunya menulis Islahul Mal. Apa cakupan pembahasan mereka? Pasar dan aturannya, supply and demand, penetapan harga, uang, hutang dan instrumen hutang, bunga dan pertukaran komoditas, pajak, keuangan publik, kebijakan fiskal, bentuk-bentuk organisasi bisnis, pertanian, zakat, mawaris, properti, kemiskinan, dan kekayaan. Inilah sejarah pemikiran ekonomi Islam.